Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Shalom, selamat pagi sahabat. Luar biasa pagi hari ini kita boleh kembali untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena atas kebaikan dan kemurahannya pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi dan hidup udara pagi di hari ini. Mari sama-sama sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Dia. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih.
Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa Tuhan buat setiap kami. Kami boleh ambil bagian kami yang terbaik Tuhan, yaitu untuk meninggikan nama-Mu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau awali hari ini Tuhan, sepanjang hari ini kami mau datang kepada Engkau terlebih dahulu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang tuntun setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan Engkau Tuhan sendiri yang memberikan berkat-berkat-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar setiap sahabat-sahabat yang ada di sana, biar Engkau Tuhan yang urapi dan Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Sampai hari ini tak terukur betapa besar rasa syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kalau kami bisa bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, kami tahu kami masih punya hari untuk hari ini bisa berkarya buat banyak orang Tuhan. Berkarya untuk terus memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kalau pagi ini kami ada dalam program Selamat Pagi Sahabat ini Tuhan, kalau ada jemaat GPI Lamtera, sahabat GPI Lamtera yang mungkin masih lemah fisiknya, masih sakit Tuhan, biarlah hari ini sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang ada penyakit, virus, bakteri, amuba, apapun Tuhan,
yang ada, yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, apapun penyakitnya, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Juga berdoa Bapa bagi semua sahabat GPI Lamtera yang membutuhkan mujizat Tuhan. Sampai hari ini tangan-Mu terus memberikan mujizat buat kami yang membutuhkan. Biarlah kami semua juga Tuhan, sahabat GPI Lamtera yang masih terbelenggu, terikat, Kau lepaskan, Kau bebaskan Bapa. Biarlah semua yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan Bapa. Kami tahu Tuhan betapa sungguh besar anugerah-Mu, betapa besar kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang bisa kami khawatirkan dalam hidup kami. Pagi ini ajari kami untuk tahu Tuhan, bagaimana untuk menyongsong kehidupan masa depan kami Tuhan. Ajari kami punya persiapan Tuhan dan juga percepatan yang harus kami lakukan ke depannya. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga saat kami merenungkan saat teduh pagi ini Tuhan, hidup kami akan semakin hari semakin dikuatkan. Besok, hari Minggu, saat kami akan ke gereja Tuhan, Kau berikan kami betul-betul kekuatan yang baru, hikmat yang baru, urapan yang baru Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami masih hidup, sampai kapanpun Tuhan kami pasti masih hidup, dan kami selalu di dalam lindungan Tuhan. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, sahabat GPI Lamtera, selamat pagi sahabat. Hari ini kita sama-sama bertemu di Sabtu yang luar biasa indah. Saya tahu kita bertemu dalam kondisi tidak satu lokasi, tapi kami percaya dimanapun Anda berada, kita bisa sama-sama saling sharing, saling berkomunitas. Itulah kenapa acara Selamat Pagi Sahabat itu kita kasih nama Komsel Udara, Sel Grup Udara. Dan yang pasti ini bukan tontonan sinetron atau drama, bukan. Ini adalah kita sama-sama bertumbuh dalam komunitas. Nah, pagi ini mari kita sama-sama sharing. Kita buka di Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Saya akan bacakan buat Anda semuanya. Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara dikasih dalam Tuhan, sahabat yang saya kasih dan saya cintai, janganlah engkau khawatir akan hari besok, karena hari besok, firman Tuhan berkata, mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, janganlah mengejar sesuatu yang tidak bisa dikejar, saudara. Anda kalau mengejar sesuatu punya tujuan, itu jangan terlalu kejauhan. Anda kan down di depan, saudara. Karena firman Tuhan juga ngajari, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Anda punya tujuan, Anda punya goals, Anda punya dreams, punya impian, itu boleh yang besar, bahkan sangat besar. Impian tuh yang besar, saya sangat setuju. Tapi dalam sikap kita sehari-hari, janganlah hati kita mengejar sesuatu yang tidak bisa dikejar. Janganlah mengejar sesuatu yang dapat datang dengan sendirinya. Loh, kok bisa Pak? Loh iya saudara. Saya berikan contoh, saya berikan kesaksian saudara. Anak kami Brandon, dari dulu kalau ditanya, Brandon, kamu belajar sampai malam-malam jam 12, setengah 1. Sudah terbiasa sejak kelas 4 SD saudara. Belajar sampai jam 12 malam setengah 1 tiap hari. Minggu belajar, Sabtu pun belajar. Kalau Sabtu ada family day gitu ya, sebentar gitu, pulang belajar lagi sudah. Saya tanya, kamu kenapa kok sampai tanpa disuruh, tanpa diawasi, kok kamu belajar?
Karena Brandon pengen dapat kuliah di luar negeri. Brandon tidak mau repoti papa, biayanya besar. Brandon mau berusaha dapat beasiswa. Lalu apa yang dilakukan Brandon? Yang Brandon bisa, Brandon belajar setiap hari. Saya belajar dari seorang anak saya sejak kecil yang namanya Brandon. Dia belajar untuk mengejar sesuatu yang tidak bisa dikejar. Dia nggak bisa membayangkan kalau bayar di luar negeri itu berapa, saudara. Saya pernah tanya nih sama teman saya ya, kalau ngambil kuliah di Australia misalnya, itu 1 tahun sekitar 400 sampai 500 juta setahun. Kalau 3 tahun berapa? 1,5 miliar. Tergantung jurusannya, saudara. Di Singapura misalnya, saya tanya, jurusan kedokteran gigi, saya tanya, berapa bayarnya? 1 tahunnya 1,2 M. Brandon punya hati yang simpel, nggak mau membebankan orang tuanya. Tapi karena dia tahu dia nggak mau ngejar sesuatu yang nggak bisa dikejar, ya dia nggak punya hati untuk terlalu jauh pikirnya. Dia hanya mau melakukan yang dia bisa. Kalau dia sudah melakukan dengan rutin, disiplin, bisa, maka dia nggak perlu ngejar sesuatu yang dapat datang dengan sendirinya. Hasilnya barusan minggu ini keluar, saya lihat nilainya masuk dalam kualifikasi, bahkan melebihi standar dari permintaan universitasnya, saudara. Jadi artinya ya dapat. Kalau orang itu serakah, saudara, kenapa orang serakah aku nggak pernah puas? Keserakahan kalau dalam dunia kerja nih, dalam dunia organisasi, dalam dunia apapun, kalau orang itu punya hati serakah saja, keserakahan itu menyebabkan Anda mengejar sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan. Itulah kenapa kan saya pernah sharing. Jangan rendah diri, ya kan? Percaya diri itu harus. Tapi yang tidak kalah penting, sadar diri, saudara. Itu harus, saudara. Nah, orang serakah, kalau keserakahan itu ada dalam hati Anda dan saya, keserakahan itu menyebabkan kita mengejar sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan, saudara. Kalau kita itu berusaha menjadi orang yang dapat dipercaya, contohnya pengen jadi orang yang bisa dipercaya, maka berkat Tuhan akan bisa datang dengan sendirinya kalau kita berusaha hari demi hari, langkah demi langkah. Setiap perkataan, setiap tindak laku kita itu bisa dipercaya. Simpel kan? Tapi kan tidak bisa mengejar impian saya yang terlalu besar, Pak. Goal saya yang terlalu besar. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 10. Saudara. Lukas 16 ayat 10 dikatakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, kalau Anda dan saya ingin dipromosikan, ingin dipercayakan, diberikan suatu tanggung jawab besar, maka menurut Lukas 16 ayat 10, hal yang paling kita harus lakukan adalah kita harus berlaku setia pada perkara kecil, saudara. Perkara kecil, mohon maaf saudara, pagi ini hikmat yang ingin kita sama-sama sadari dan pahami. Perkara kecil itu mungkin pekerjaan yang tidak bisa menghasilkan uang terlalu banyak. Dan menurut Anda, bahasa Jawanya ngomong ora ono duite, saudara.
Orang kalau udah disuruh mengerjakan sesuatu yang nggak ada duitnya, nggak ada hasilnya kan males kan? Padahal banyak orang itu ingin mempercayakan hal besar kepada Anda dan saya. Dia akan ngetes dari hal kecil, saudara. Yang mungkin pekerjaan yang diberikan itu tidak bisa menghasilkan uang terlalu banyak, bahkan nggak ada uangnya, saudara. Perkara kecil artinya ialah Anda tetap mengerjakan dengan segenap hati, sungguh-sungguh pekerjaan yang ada di tangan kita sekarang, yang ditugaskan kepada kita sekarang, meskipun kelihatannya kecil, tapi Anda dan saya nggak pernah tahu. Itu kan cuman kelihatan menurut point of view kita, saudara. Kecil menurut sudut pandang kita, saudara. Ya kan? Saya percaya kok bahwa waktu tadi pagi saya coba olahraga kecil, jalan-jalan di halaman belakang gitu ya. Hikmahnya simpel sih. Semua kunci untuk membuka pintu yang besar, itu semua kunci untuk buka pintu yang besar adalah sebuah benda yang kecil. Saya nggak pernah nemu kunci yang besarnya sebesar pintunya, saudara. Nggak pernah. Apalagi nemu kunci yang besarnya lebih besar dibanding pintunya, nggak pernah, sudah nggak pernah, nggak ada. Semua pintu besar, pintu baja, pintu apapun, semua pintu itu bisa terbuka. Besarnya apapun pintunya, itu selalu kuncinya kecil, saudara. Itulah kenapa sebuah pedoman yang sama, sebuah kunci yang sama untuk membuka pintu percepatan untuk menyongsong masa depan Anda dan saya, adalah kunci yang sama juga yang dipakai untuk menutup pintu. Kunci yang kecil bisa dibuka untuk membuka pintu, tapi kunci yang kecil juga bisa dibuat untuk menutup pintu, dan kesempatan itu tidak akan diberikan kepada kita sekali lagi, saudara. Bayangkan baik-baik, pahami baik-baik. Kalau Tuhan ngasih Anda tanggung jawab dalam hal kecil, lakukan dengan setia. Bayangkan dalam roh Anda, pintu yang besar itu dibuka pakai kunci kecil. Kita nggak mau melakukan hal yang kecil yang Tuhan percayakan, maka pintu itu juga bisa ditutup dan dikunci untuk selamanya. Itulah kenapa perkara-perkara kecil ini bisa membuat sebuah terobosan, sebuah percepatan, membuat breakthrough supaya Anda dan saya mendapatkan perkara-perkara besar. Tapi kalau Anda dan saya tidak setia pada perkara kecil, maka perkara kecil ini dapat menutup pintu untuk kesuksesan masa depan Anda dan saya, saudara. Anda nggak bisa berkata, lah kalau gitu, kalau saya diberikan perkara besar, baru saya mau sungguh-sungguh, Pak. Kalau orang capek itu, Pak, ya, sekarang kan lagi hebat loh. Time is money katanya. Nek memang ku berbobot, memang itu ada duitnya besar, gangtauan besar, proyek besar, ya tak lakono sungguh-sungguh lah, rano duitnya buat apa, kan? Nggak ada masa depan cerah di sana, Pak, buat apa? Kalau besar, saya lakukan sungguh-sungguh, saya berikan yang terbaik. Kalau cuman perkara kecil, Pak, ngapain saya buat excellent dulu, buat apa? Saudara, Anda boleh tanya semua artis besar ternama, semua grup band, karena dulu kan saya pencinta grup band metal gitu, heavy metal, kan sebutkan semua aja zaman dulu Anda saya pasti tahu semua, saudara. Mana ada kalau ada grup band besar
Seperti yang Anda lihat di bioskop. Itu apa? Queen, Bohemian Rhapsody, ya kan? Apalagi yang sering konser, Guns N' Roses, waduh, Bon Jovi, Deep Purple, semua Anda sebutkan. Saya tanya kepada Anda, dia dimulai dari konser di depan sedikit orang nggak, saudara? Atau langsung ribuan orang? Dari sedikit orang, saudara. Pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah, pendeta yang diberikan Tuhan kepercayaan untuk menghandle gereja besar, mega church, dimulai dari jemaat kecil, saudara. Ayah saya merintis dari persekutuan doa, saudara. Waktu saya meninggal saat tahun 2020, GPI Lantera bermula dari 20 jemaat lagi, saudara. Tapi kalau dari yang kecil saja sudah bersungut-sungut, kalau kita dikasih proyek kecil aja sudah bersungut-sungut, percuma, gak ada duitnya. Sudah besar aja baru kesungguh-sungguh. Kalau kecil gak usah, maka Anda gak akan pernah dapat dipercaya oleh hal besar, saudara. Mari kita buka Lukas 16 ayat 11 sampai 12, saudara. Lukas 16 ayat 11 sampai 12. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12 dikatakan, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ada kalimat yang saya baca ini janggal. Ada yang aneh, saudara. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Loh, berarti ada harta kita yang belum berada di tangan kita dong, saudara. Berarti harta kita sendiri ini bisa jadi belum berada di tangan kita loh, saudara. Belum diserahkan loh. Harta kita, harta para sahabat GPI Lantera baru akan diberikan ke tangan kita tergantung bagaimana kita mengurus harta orang lain, saudara. Asik kan? Loh gitu Pak ya? Iya. Kita ini dikasih harta orang lain, mampu ngurusnya dengan baik nggak? Kalau mampu, maka akan diberikan harta yang sesungguhnya yang memang milik kita, saudara. Harta yang harusnya milik kita baru akan diberikan ke tangan kita tergantung bagaimana kita mengurus harta orang lain. Apabila ada harta orang lain di tangan kita, ya jangan dirusak, saudara. Jangan disalahgunakan, jangan dirusak, tapi kelolalah dengan baik. Peliharalah dengan baik. Yang setuju katakan yes. Ketik di live chat, saya bersedia untuk mengelola dan memelihara harta orang lain dengan baik. Sekali lagi. Tulis live chat kita ya. Saya bersedia untuk mengelola dan memelihara harta orang lain dengan baik. Amin. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menangani atau mengurus harta orang lain? Itu akan menentukan seberapa besar akan diserahkan harta kita sendiri kepada kita, saudara. Saya ulangi lagi supaya Anda paham pelan-pelan. Bagaimana kita menangani dan mengurus harta orang lain, hal itu akan menentukan seberapa besar
Anda dan saya akan diserahkan harta kita sendiri kepada kita, saudara. Saya berikan contoh. Siapa yang pernah menikmati fasilitas kantor? Nah, ada yang bekerja di kantor, dapat pinjaman fasilitas sepeda motor, mobil, mungkin laptop, ya kan? Atau apapun lah. Anda punya ruangan pribadi yang tiap hari dibersihkan sama office boy-nya, perlengkapan peralatan kantor, ya kan? Inventaris kantor. Kalau Anda di sekolah, semua tuh punyanya sekolah, ya kan? Anda masuk laboratorium karena Anda masuk ngambil jurusan sains, ada praktikum, itu punyanya sekolah, gitu kan? Dari punyanya sekolah, punya kantor, punya gereja mungkin, tempat Anda beribadah, perlengkapan sekolah minggu, perlengkapan apapun lah, sound, audio, lighting, atau apapun. Kalau Anda seorang event organizer, Anda paham lah. Kalau Anda bergerak di bidang dekorasi, kalau ada acara wedding atau apa, tuh dekornya kan kalau masang kan, sampai malam-malam, sampai subuh-subuh. Setelah acara selesai, diringkesi lagi. Itu kan yang punya kan perusahaan, saudara, ya kan? Bosnya yang punya. Nah, saat Anda dipercaya untuk hal seperti itu, apakah kita bisa merawatnya, saudara? Ya kan? Wes kesel lagi habis acara wedding, capek ini. Udah jam 11 malam, ya kan? Belum bongkarannya. Masangnya dari jam berapa? Dari kemarin. Belum nyeting lampu, lightingnya, soundnya. Wedding cuma 2 jam, 3 jam sama foto-fotonya, ya kan? Nah itu cepot-cepot lagi sampai subuh-subuh lagi, kesel lagi. Wes duncal-duncalnya aja, mixernya duncalnya, kabel duncalnya dulu. Nggak digulung dengan baik. Sepeda motor kantor diwabrok semuanya, nggak pernah dirawat. Mobil sembarangan rempet, bet. Perlengkapan punyanya sekolah, waktu laboratorium sedang uji coba, pecah piar, sejar kewe, pecah-pecah apa-apa. Yang penting sudah dibuat uji coba, sebuang, nggak usah cuci. Ben pecah biar, nanti kan sekolah suruh beli lagi. Berarti kan. Yang kayak gini Anda bayangkan, bagaimana Tuhan ngasih Anda, yang mungkin siapa tahu Anda yang punya perusahaan lighting habis itu, punya perusahaan event organizer, Anda yang punya kantor, gedung besar, mobil yang sangat mewah dipercayakan. Lah wong mobil yang nggak mewah aja nggak dirawat, toh saudara. Bagaimana bisa punya moge, sepeda motor aja nggak dirawat, toh saudara. Itulah kenapa bagaimana Anda menangani atau mengurus harta orang lain, hal itu akan menentukan seberapa besar Anda akan diserahkan hartamu sendiri kepadamu. Yang paham katakan, saya paham. Amin, saudara. Amin. Ketik di live chat. Amin. Mengapa kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya milik kita? Ya karena kita tidak memperlakukan harta orang lain sebaik mungkin. Nah, itu kan menurut Bapak, bukan menurut saya, saudara. Ini menurut Alkitab yang kita baca pagi hari ini di hari Sabtu yang indah. Mari kita buka Amsal 28 ayat 20. Saudara. Amsal 28 ayat 20 dikatakan apa? Orang yang dapat dipercaya, belakangnya ngomong apa, saudara? Mendapat banyak berkat. Oh, hebatnya. Gak usah mikiri berkat yang sampai ngotot. Anda jadi orang cari percaya aja. Anda mendapat banyak berkat.
Terus berikutnya dikatakan apa? Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, dikatakan apa, saudara? Tidak akan luput dari hukuman. Lalu coba tanya dalam diri kita, bagaimana jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Itu pertanyaan yang harus digali, saudara. Bagaimana menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Anda harus mengutamakan yang utama, saudara. Yang pertama, poin pertama yang saya coba untuk membahas dengan bahasa yang sederhana dan gampang ditangkap. Bagaimana jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Yang pertama, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Loh, kok cuman itu, Pak? Kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka Anda dan saya akan punya prinsip dan nilai-nilai hidup. Prinsip dan value-value dalam kehidupan sesuai firman Tuhan. Jadi Anda nggak gampang diombang-ambingkan oleh prinsip dunia, saudara. Value-value dunia itu memang kelihatannya memang menggiurkan, tapi nothing, saudara. Nilai-nilai dunia memang kelihatannya wow, cuannya banyak gitu kan. Padahal udah cuma cuanca, saudara. Boro-boro cuanca, cuan aja mungkin bumbuan. Kalau Anda ingin dapat banyak berkat, isilah pikiran Anda dengan firman Tuhan, sehingga kita ini akan punya prinsip dan nilai-nilai kehidupan sesuai firman Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang kedua, saudara, isilah hati Anda dan saya, saudara. Oh, ini penting. Kalau hati kurang kasih sayang, wah gawat. Tapi kalau Anda tahu aku ini dikasihi Tuhan, aku dikasihi Tuhan, Anda akan merasa nyaman, nggak ada takutnya. Loh, kalau deg-degan karena menikmati kehidupan dengan segala macam persoalannya, ya namanya deg-degan tuh pasti. Tapi kalau Anda rutin aja Sabtu pagi dengarkan Selamat Pagi Sahabat, Anda habis dengerin ini Anda renungkan pagi, siang, dan malam, Anda kan merasa iya ya, nggak ada yang ditakutkan gitu loh. Kenapa? Karena Anda mengisi hati kita ini dengan kasih Tuhan, sehingga kita tuh punya sikap yang rendah hati. Iya ya, aku kok diizinkan Tuhan bisa gini ini karena Tuhan nih. Tak rasa bukan kita ya, kelihatannya Tuhan. Sehingga kita akan punya sikap yang mampu merendah, saudara. Punya sikap murah hati sama semua orang. Orang kan tanya kepada Anda, apa prinsip-prinsip kesuksesan? Bagi-bagi dong ilmunya. Oh, dibagi, saudara. Nggak ada masalah. Yang bisa dibantu ya dibantu. Karena kita punya hati yang gini, aku ini karena dikasih Tuhan, itu aja sih. Ya kan, saudara? Kita jadi orang yang rendah hati, murah hati. Kalau dikecewakan, misalnya Anda punya tim yang tadinya nggak tahu apa-apa, Anda ajari banyak hal, diajari banyak sampai pinter, 5 tahun keluar, malah buka sendiri, resign, jadi pesaing Anda, ya sudah. Yang penting selama 5 tahun Anda sudah punya arti dalam hidupnya dia. Minimal kita sudah ngasih bekal untuk punya kehidupan. Kalau dia meninggalkan kita, ya tidak ada masalah. Artinya tanggung jawab kita sudah selesai. Dia akan bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau buka usaha sendiri. Kalau kerja di tempatnya orang lain yang bidangnya sama dengan kita, kerja di pesaing kita, ya nggak apa-apa, saudara. Besar hati saja, minimal tak bekali dia punya karir yang lebih baik. Selesai.
besar hati kita nggak perlu jengkel. Tetap terus jadi orang yang baik. Dan kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Yang setuju katakan, saya mau. Saya mau ya Tuhan. Itulah kenapa orang yang baik pasti ketemunya sama orang yang baik. Orang yang murah hati pasti akan menarik orang-orang lain yang murah hati, akan mendekat semua. Orang yang rendah hati, maka akan dikumpulkan sama Tuhan, ditemukan orang-orang sama-sama rendah hati. Saudara. Jadi hidup Anda itu merasa kasih itu luar biasa. Hidup itu karena Tuhan. Amin. Itulah kenapa Anda harus menumbuhkan kecerdasan rohani, saudara. Karena hal ini sudah bukan bersifat jasmani tapi rohani. Sesuatu yang dari dalam itu keluar. From the inside out. Yang dari dalam, kesegaran, kesejukan yang dari dalam, damai sejahtera dari dalam itu keluar. Itu menumbuhkan kecerdasan rohani kita. Menumbuhkan kecerdasan emosional kita yang minggu lalu hari Sabtu saya bahas. Menumbuhkan yang namanya kecerdasan intelektual. Kecerdasan sosial kita. Sehingga Anda dan saya punya kecerdasan untuk terus menemukan solusi-solusi untuk setiap masalah. Yang setuju katakan yes. Amin, saudara. Itulah kenapa kalau Anda ingin mengalami pertumbuhan dan percepatan untuk masa depan kita, saya pernah bahas di salah satu kebaktian GPI Lantera. Saya dorong Anda untuk besok Anda beribadah. Ada 2 kali ibadah, pagi dan sore. Kalau Anda sudah betul-betul mau menyongsong pertumbuhan dan percepatan dalam mencapai masa depan Anda dan saya, pasti Anda akan dibuat yang pertama, Anda bisa mengizinkan Tuhan menguburkan masa lalu kita dulu, saudara. Ingat, yang lalu ya sudah berlalu. Semua kegagalan dan keberhasilan itu ya sudah lalu, saudara. Bahkan saya pernah ceritakan, Musa aja sampai tidak ketahuan dikubur di mana. Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Karena jangan sampai cara-cara Musa itu menjadi monumen, saudara. Tuhan harus menguburkan Musa supaya orang Israel tidak menjadikan kuburan Musa sebagai sebuah monumen dalam hidupnya mereka. Mencegah supaya mereka tidak membuat monumen dalam kehidupannya. Kalau jadi monumen kehidupan masa lalu kita, keberhasilan kita jadi monumen, itu malah membuat kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudara. Itulah kenapa Tuhan ingin orang Israel dididik untuk melihat ke depan. Bukan mengikut Musa, tapi mengikut Yosua, saudara. Yang akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Anda harus mulai menguburkan, belajar mengubur masa lalu Anda. Dan Anda juga harus sama-sama dengan saya belajar dikuasai oleh kasih Kristus. Yang setuju katakan yes. Izinkan Tuhan mengasihi kita. Semakin Anda tahu dan sadar bahwa kita dicintai Tuhan, Anda bisa melangkah jauh lebih dibanding apa yang pernah Anda bayangkan. Yang mau katakan amin. Amin. Tutup Alkitab kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Mari sama-sama kita belajar pagi hari ini dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Gembala dari GPI Lantera, Bapak Gustaf, biar kiranya menjadi rema dalam setiap hidup kita. Mari kita sembah Dia pagi hari ini lebih lagi dan lebih lagi. Yes, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua kami kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua, ku kan melihat Dia jadikan semua. Pagi ini izinkan saya berdoa buat Anda. Bagi Anda yang berkata dalam hati begini, Tuhan, kapan ya impianku tercapai? Seakan-akan gak mungkin Tuhan, impossible. Aku gak punya sumber dayanya. Aku gak punya orang tua yang sanggup membiayai. Aku bukan anak orang kaya. Aku gak punya kepandaian seperti yang aku inginkan. Sehingga untuk mencapai itu harus pandai, harus bisa begini, harus bisa begini. Kapan ya Tuhan? Saudara, kalau pagi ini Anda berkata impianmu terlalu sulit untuk dicapai, demi kasih Tuhan pagi ini saya ingin berdoa buat Anda. Lakukan dari hal-hal yang kecil, saudara, yang kita sudah bahas tadi. Lakukanlah langkah kecil. Minta Tuhan guidance. Izinkan hatimu dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Maka setiap langkah kecil yang Anda lakukan tidak pernah akan sia-sia, saudara. Semua yang kami alami dalam keluarga kami, yang dialami oleh semua sahabat GPI Lantera, yang setiap 2 minggu kedua dan minggu keempat, setiap 2 minggu sekali selalu ada kesaksian-kesaksian baru. Saya percaya bukan karena hasil usaha manusia, saudara. Saya percaya ada langkah-langkah kecil yang dimulai. Seperti sebuah kunci yang membuka pintu yang besar. Langkah kecil yang di-guidance Tuhan. Bersama Tuhan, langkah kecil itu tidak akan pernah sia-sia. Izinkan saya berdoa buat Anda. Angkat tangan kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hikmat-Mu pagi ini. Kalau kiranya sahabat GPI Lantera yang mungkin berkata dalam hatinya, Tuhan, apakah mungkin aku mencapainya? Pagi ini izinkan Tuhan, dengan kekuatan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu membimbing mereka Bapa, mengasihi mereka, mengguidance mereka dengan kuat kuasa-Mu. Ajari mereka Tuhan melakukan langkah-langkah iman yang bisa mereka lakukan sesuai kekuatan mereka yang Kau guidance ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk Komsel bersama. Terima kasih untuk keluarga yang luar biasa yang selalu mengingatkan untuk mencapai semua tujuan-tujuan Tuhan, di mana semua tujuan Tuhan pasti lebih besar dari impian kita sebagai manusia. Semua tujuan Tuhan selalu lebih jauh dari apa yang pernah kita bayangkan, dan semua itu tercapai karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang kedua tuh saudara, izinkan saya pagi ini berdoa khusus bagi Anda yang mungkin punya sakit yang berat, sakit kanker, yang mungkin Anda berkata, stadiumku sudah tinggi Pak. Aku tinggal menghitunglah hari untuk aku meninggalkan dunia ini. Badanku sudah kurus kering. Efek dari obat, efek dari kemo atau apapun sudah membuat aku sudah nggak sanggup lagi. Atau mungkin Anda sudah sangat-sangat hopeless karena kanker Anda sudah menjalar kemana-mana. Atau mungkin Anda hari ini punya satu sakit berat seperti leukemia atau apapun yang mungkin Anda tidak mungkin sebutkan, mungkin Anda nggak mungkin mau dijelaskan di kolom komen. Anda bisa hubungi
Sekretariat GPI Lamtera untuk didoakan. Tapi izinkan pagi ini saya berdoa untuk penyakit Anda yang menurut Anda berat. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa, pagi ini Tuhan, biarlah mujizat kesembuhan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan yang alami sakit berat Tuhan, kanker, leukemia, AIDS, gagal ginjal, bahkan sampai cuci darah seminggu lebih dari 2 kali. Bahkan apapun Tuhan yang berat, yang menurut mereka nggak bisa sembuh. Biarlah hari ini ada kasih karunia-Mu, langkah kecil yang dimulai dari percaya bahwa Kristus mengasihi mereka Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kasih-Mu membalut mereka, kasih-Mu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup mereka di tangan Tuhan, masa depan mereka di tangan Tuhan. Biarlah kesembuhan, mujizat kesembuhan nyata pagi ini Tuhan. Biarlah mulai hari ini, hari demi hari kekuatan yang baru, mujizat yang baru, mulai hadir dalam kehidupan mereka, sehingga kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dan biarlah semua sahabat GPI Lamtera, untuk kita mengakhiri, selamat pagi sahabat. Sebelum kita akhiri, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang disembuhkan Tuhan, dibentuk, dikasihi, dicintai dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Berbahagialah orang yang menerima hikmat Tuhan, yang setiap hari merenungkan hikmat-Nya, firman-Nya pagi, siang, dan malam. Dan Anda melakukannya sungguh-sungguh dengan kasih-Nya. Anda melangkah, walaupun dengan langkah-langkah, dimulai dengan langkah yang kecil, maka sampai kapanpun Anda dan saya akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Tuhan memberkati.